malam Bapak, perkenalkan saya Dr. Citra yang menjaga klinik pada malam hari ini. Sebelumnya saya cek identitas terlebih dahulu nih Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Made, Bapak Made, umurnya berapa Pak? 50 tahun. Baik, Bapak pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Saya karyawan swasta. Baik, Bapak datang kemari ada keluhan apa dan bisa saya bantu? Ini dok, tangan saya luka kena benda tajam. Kena benda tajam ya Pak. Sejak kapan itu Pak lukanya? Kira-kira 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Baik Bapak, di sini karena Bapak mengalami luka yang cukup dalam dan saya lihat panjang lukanya itu 5 cm kurang lebih, maka saya akan melakukan penjahitan dengan jarum jahit. Di mana prosedur yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pembersihan dari luka Bapak dan kemudian saya akan menginjeksikan bius lokal agar Bapak tidak merasakan nyeri, dan dilanjutkan saya akan menyatukan kulit Bapak yang terbuka tersebut menggunakan jarum jahit, di mana setelah itu saya akan melakukan penutupan luka menggunakan kasa steril. Adapun resiko tindakan ini adalah saat setelah saya melakukan penjahitan kemungkinan besar akan timbul dari bekas jahitan dan juga scar seperti itu, tapi tidak menimbulkan masalah yang serius. Namun apabila Bapak tidak menyetujui saya lakukan teknik penjahitan ini, kemungkinan besar luka yang Bapak alami akan mengalami infeksi. Sedangkan apabila Bapak menyetujui, kemungkinan besar luka Bapak akan cepat sembuh seperti itu. Apakah Bapak setuju saya akan melakukan tindakan penjahitan? Setuju dok. Baik, karena Bapak setuju, silakan berbaring di atas kasur sembari saya menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu nih Pak. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini sudah saya persiapkan beberapa alat steril dan non steril. Di mana alat sterilnya di sini sudah tersedia pinset chirurgis, lalu ada pinset anatomis, ada needle holder, dan yang terakhir ada gunting benang. Dilanjutkan ada duk steril, kasa steril. Sudah tersedia juga jarum benang non absorbable ukuran 3.0. Dilanjutkan ada lidocaine 1%, betadine, spike, dan juga NaCl 0,9%. Alat tambahan untuk menunjang dari penutupan luka pasien yakni ada kasa steril, ada sufratul, dan hipavit. Setelah itu saya akan melakukan aseptik dengan mencuci tangan dan juga memakai APD. Baik, karena saya sudah memakai masker, langkah selanjutnya saya akan memakai face shield, mencuci tangan, dan dilanjutkan dengan memakai handscoon steril. Hectic pad yang saya ibaratkan merupakan kulit pasien. Selanjutnya saya akan menutupi luka pasien menggunakan duk lubang steril. Di sini saya ibaratkan kain ini merupakan duk lubang steril. Dilanjutkan saya akan melakukan pembersihan luka, di mana pembersihan ini akan saya gunakan kasa steril yang saya celupkan ke betadine. Pembersihan luka atau aseptik akan saya lakukan menggunakan teknik sirkuler dari arah dalam keluar. Dilanjutkan saya akan menginjeksikan anestesi yang saya campurkan lidocaine 1% dengan NaCl 0,9% sebesar 1 cc. Ini saya buka terlebih dahulu tempat lidocaine-nya. Saya tarik sebesar 1 cc. Lanjutkan saya mencampurkan dengan NaCl 0,9% sebesar 1 cc juga.
Injeksi saya akan lakukan menggunakan teknik injeksi subkutis di sekitar luka pasien. Dimulai dari ujung luka ke sisi kanan. Sebelumnya saya akan melakukan aspirasi dulu, lalu mendorong. Lalu ke arah kiri. Saya aspirasi, lalu saya dorong. Dan bagian sisi kanan luka saya aspirasi, lalu dorong. Bagian kiri luka aspirasi, dorong. Bagian ujung luka aspirasi, dorong. Aspirasi, dorong. Dilanjutkan, saya melakukan pengecekan dari efek anestesi. Bapak, apa terasa sakit? Tidak ya? Apa terasa sakit, Pak? Tidak ya? Baik. Karena pasien sudah tidak mengalami nyeri, saya akan melanjutkan ke teknik penjahitan. Baik, pada teknik penjahitan ini, dua instrumen yang akan saya gunakan adalah yang pertama needle holder, yang kedua adalah pinset chirurgis. Dilanjutkan, saya akan mengambil jarum benang menggunakan needle holder yang akan saya ambil pada bagian 2/3 depan dan 1/3 belakang jarum. Kemudian saya kunci dari needle holder ini. Bagian yang akan saya jahit terlebih dahulu adalah bagian tepi luka yang terjauh dari bagian tubuh saya. Saya akan memulai dari penusukan, yakini tegak lurus dengan kulit pasien, di mana tangan saya pronasi penuh, siku 90 derajat, dan bahu abduksi. Penusukan akan saya mulai dari jarak X atau 1 cm dari tepi luka atau sesuai dengan kedalaman luka. Di dekat kulit yang dijepit oleh pinset, di mana kulit tersebut sedikit diangkat dan ditegangkan. Penusukan akan saya lakukan dengan melakukan pendorongan gerak supinasi dan bahu yang aduksi. Lalu setelah jarum jahit ini muncul ke permukaan kulit, akan saya tarik menggunakan needle holder. Dan saya sisakan 3-4 cm benang dari atas permukaan kulit. Kemudian akan saya lakukan pada bagian tepi luka sebelahnya. Saya tarik. Benang yang lebih panjang akan saya ambil menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang needle holder. Kali ini saya menggunakan teknik surging knot, di mana dengan teknik 211, 2 putaran menjauhi badan, dan saya tarik benang yang lebih pendek, lalu saya tarik menjauhi badan pula.
Lalu satu putaran mendekati badan, saya tarik benang yang lebih pendek mendekati badan. Baik, terakhir satu putaran menjauhi badan, saya tarik benang yang lebih pendek, lalu saya tarik menjauhi badan. Kemudian saya jepit kedua benang ini menggunakan needle holder. Lanjutkan saya akan gunting benang menggunakan gunting benang dengan merekatkan gunting ke arah simpul, lalu saya putar ke atas sebesar 45 derajat dan menyisakan kurang lebih 1 cm dari benang ini. Baik, langkah selanjutnya akan saya ulangi dengan mengecek kembali efek anestesi. Bapak apa merasa nyeri? Tidak ya? Bapak apa merasa nyeri, Pak? Tidak ya? Baik, dilanjutkan. Saya akan kembali melakukan penjahitan dengan mengambil benang jarum jahit antara 2/3 depan dan 1/3 belakang, lalu saya kunci menggunakan needle holder. Lalu akan saya beri jarak 2x dari jahitan sebelumnya atau kurang lebih berjarak 2 cm. Lalu saya akan mulai penusukan. Penusukan akan saya mulai tegak lurus dari kulit pasien. Yakini tangan pronasi penuh, siku 90 derajat, dan bahu abduksi. Lalu penusukan akan saya beri jarak X dari tepi luka atau 1 cm, yakini sesuai dengan kedalaman luka. Saya akan mendorong jarum jahit sesuai dengan kelengkungan jarum, yakini dengan gerakan tangan yang supinasi, lalu dilanjutkan bahu yang aduksi. Kemudian setelah jarum muncul permukaan, saya tarik menggunakan needle holder dan saya beri jarak 3-4 cm benang dari atas permukaan kulit. Dilanjutkan, saya akan mengulangi langkah yang sama pada bagian tepi sebelahnya. Benang yang lebih panjang akan saya ambil menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang needle holder, di mana saya menggunakan teknik surgic knot, 2 putaran menjauhi badan, lalu saya ambil benang, saya tarik menjauhi badan pula, lalu 1 putaran mendekati badan, saya tarik benang yang lebih pendek, saya tarik mendekati badan. Lalu terakhir 1 putaran menjauhi badan, saya tarik benang yang lebih pendek, saya tarik menjauhi badan. Kemudian saya kunci benang ini menggunakan needle holder. Untuk selanjutnya saya gunting menggunakan gunting benang. Pertama, dekatkan terlebih dahulu ke simpul, lalu saya putar 45 derajat ke atas, lalu saya menyisakan kurang lebih 1 cm dari benang ini. Kemudian akan saya lanjutkan hingga semua dari bagian luka pasien tertutupi oleh jahitan. Baik,
penjahitannya sudah selesai, langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah melakukan penilaian dari penjahitan dengan cara memastikan jahitan yang telah saya lakukan tidak terlalu ketat, namun kedua kulit sudah menyatu, dan saya juga akan merapikan dari simpul yang saya telah lakukan. Seluruh dari tepi luka pasien sudah tertutupi oleh benang jahit. Selanjutnya saya akan melakukan penutupan menggunakan kasa steril. Sebelumnya saya akan lumuri dari luka pasien menggunakan normal salin atau NaCl 0,9%. Dilanjutkan, saya akan melakukan penutupan menggunakan sufratul. Di sini saya ibaratkan ini merupakan sufratul yang telah disesuaikan ukuran dengan luka pasien. Kemudian saya akan melakukan penutupan menggunakan kasa steril. Ini saya ibaratkan merupakan kasa steril yang telah disesuaikan pula ukurannya dengan luka pasien. Saya akan melakukan fiksasi menggunakan Hipafik. Kemudian saya akan melepaskan lubang steril ini. Baik Bapak, pengerjaannya sudah selesai nggih. Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melepaskan APD dan mencuci tangan. Mulai dari melepaskan face shield dan handscoon. Lalu mencuci tangan. Baik, setelah tadi saya sudah melakukan penjahitan, saya sudah melakukan pembersihan luka pada bagian luka Bapak, lalu dilanjutkan saya sudah menginjeksikan bius lokal. Lalu juga saya sudah menyatukan kedua kulit Bapak yang terbuka tersebut menggunakan jarum jahit dan ditutup menggunakan kasa steril. Dimana di sini dapat saya sarankan untuk tangan Bapak yang terluka tersebut tolong untuk dihindari dari air dan juga tolong untuk tidak mengangkat beban yang berat seperti itu. Apakah ada pertanyaan mungkin Pak? Jelas deh. Baik Bapak bisa kembali pulang. Selamat malam. Terima kasih.